Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Triana Putri dengan NPM 214014400. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kata dalam bahasa Indonesia. Kata serapan adalah setiap kata yang diambil dari kosakata daerah atau asing yang telah diserap dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata serapan harus memenuhi beberapa kaidah ketatabahasaan seperti morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, dan ejaan bahasa Indonesia. Kata serapan harus menghindari istilah yang bermakna tidak sopan. Syarat proses penyerapan. Proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih dapat dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, ada istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, ada istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesianya terlalu banyak sinonimnya. Ini adalah beberapa penjelasan tentang kata serapan. Prinsip bahasa yang dinamis memungkinkan kosakata bahasa Indonesia khususnya mengalami serapan kata sebagai padanan. Meskipun seakan sederhana, namun proses penyerapan kata hingga diakui sebagai kosakata resmi bahasa Indonesia tidak semudah yang kelihatan atau yang tampak. Suatu kosakata sering muncul dalam bahasa pergaulan, belum tentu langsung dapat sebagai kata baku dalam Kamus Indonesia. Perlu kajian yang lebih mendalam sampai ditetapkannya suatu kosakata menjadi kata baku bahasa Indonesia. Ada beberapa sebab terjadinya kata serapan. Yang pertama, karena perkembangan budaya dan pengalaman. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada perkembangan seni dan religiusitas. Yang keempat, adanya penjajahan dan migrasi. Yang kelima, adanya pergaulan atau globalisasi. Ada beberapa penjelasan mengenai kata serapan. Yang pertama, menurut Sudarno dalam bukunya Kata Serapan dari Bahasa Arab, ada beberapa bahasa sumber yang kemudian menyebar luas. Pada awalnya, ada 5 bahasa di dunia yang terkenal sebagai bahasa sumber, yaitu bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Bahasa Yunani dan bahasa Latin menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di Eropa. Bahasa Cina menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di wilayah Asia Timur. Sedangkan bahasa Sanskerta sebagai sumber pengambilan bagi bahasa-bahasa di Asia Selatan, seperti bahasa Burma, bahasa Muang Thai, bahasa Kamboja, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Berikut ini adalah skema tentang penyerapan bahasa. Ada beberapa proses penyerapan kata. Yang pertama, ada adopsi, yang artinya menyerap secara utuh kata atau bahasa. Contohnya internet, dibacanya internet, bank, dibacanya bank, golf, dibacanya golf. Yang kedua, ada adaptasi, atau menyerap sebagian kata atau bahasa. Contohnya computer dalam bahasa Inggris dibaca komputer dalam bahasa Indonesia. Subjek dalam bahasa Inggris dibaca subjek dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada penerjemahan atau menerjemahkan konsep kata dan bahasa. Contohnya ada confidence dalam bahasa Inggris dibaca percaya diri dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, ada kreasi atau mengkreasikan konsep kata atau bahasa, contohnya take off atau lepas landas. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyerapan kata dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.